pengelola pasar dari desa, yang mana sehingga kejadian ini tidak terulang kembali. Cepatnya karena ini tempat kami untuk mencari. Saya Pak, ketika besok kita mau kembali, tempat itu sudah dekat dengan saya sampai ambil oksigen, sampai sesak jantung semua, sampai nangis, saya suruh kuat. Jadi kami kepada siapa lagi untuk meminta bantuan kalau bukan dari putra daerah Wonosobo. Pasar yang kebakaran di desa Banyuwangi yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Tentu saya sangat bersimpati, sangat prihatin dan sangat disayangkan karena pasar Banyuwangi pusat ekonomi yang ada di Kecamatan Wonosobo itu begitu terbakar, maka ada hambatan terhadap aktivitas ekonomi yang ada di sini. Kemudiannya kita bakal koordinasi dengan instansi-instansi terkait. Hari ini juga hadir dari kabupaten yang diwakili oleh Dinas PU. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemegang APD di mana saja berada. Nah, di belakang saya sedang ada dialog, ya, ingin mendengarkan aspirasi dari korban kebakaran di Pasar Kalekan Bajulmati yang dihadiri oleh camat, yang diwakili oleh Sekcam, kemudian kepala desa, dan hadir yaitu anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Komisi 5 yaitu Bapak Haji Sumail Abdullah. Kita langsung saja mendengarkan di belakang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ingkang kula hormati, ingkang kula muliakan, ingkang kula hormati dan kula mulyaki. Madura apa coba? Jawa Madura. Baik. Untuk kepala desa Banyulmati dan seluruh jajaran, ibu bapak sekalian yang kula mulyaki, Bapak juga ada hadir di sini media yang insya Allah juga akan memberitakan tentang kejadian yang sebenarnya. Alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat. Melanggar protokol COVID. Mungkin ada sebagian di antara kita ada tahu nama, milih saya ada tahu nama. Hari ini kita bertemu dengan panjenengan semuanya. Mudah-mudahan saya bisa mewakili atau merepresentasikan keinginan panjenengan sesama ketika mendapatkan satu musibah kebakaran. Ada musibah yang kita bisa bisa kita hadapi atau kita hambat, kita hindari, tapi ada musibah yang memang itu sudah rencana yang Maha Kuasa, dan disinilah kita diuji kesabaran dan keyakinan kita. Yang pasti kehadiran saya di sini adalah dibentuk rasa simpati, bentuk rasa prihatin, dan satu hal juga saya sangat menyayangkan pasar ini terbakar. Kenapa? Karena pasar ini menjadi pusat perekonomian di Desa Banyulmati juga Kecamatan Wonosobo. Dan sebagian saudara kita yang ada di Kabupaten Situbondo, yakni Desa Wonorejo. Bapak sekalian, saya sengaja datang kemari untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan. Memang saya mendengar kira-kira 2 hari yang lalu bahwa ada kejadian di Pasar Banyulmati, bahkan musibah kebakaran yang kejadian menurut informasi yang saya terima jam 2 dini hari. Jam 2 dini hari api bisa dipadamkan, kemudian beberapa jam, tapi lagi-lagi muncul lagi ada kebakaran susulan katanya. Ada kebakaran susulan. Habis itu kepala desa, balai desanya juga kebakaran. Gitu kan? Ini kejadian beruntun, tetapi kita tidak mempunyai dugaan-dugaan yang negatif menimbulkan kecelakaan. Harapan saya ke depan, Bapak sekalian, tidak lagi terjadi kejadian serupa. Agar tidak terjadi kebakaran seperti yang kita alami bersama, maka yang harus kita selalu cek dan kontrol kondisi aliran listrik kita. Kita harus tahu saluran listrik kita, kalau misalnya ada kabel-kabel yang sudah berkelupas atau kena, itu segera diganti. Yang kedua, ini saya mendengar dari mengamati dari beberapa kejadian
kebakaran, selain kita tahu persis juga kita kenali aliran listrik kita. Jangan sampai kita pasang stop kontak yang double-double. Itu juga penting. Misalnya ada untuk ngecas HP, ngecas apa dan lain-lain itu Bapak sekalian, itu hindari lagi nanti. Yang ketiga tentu biasanya yang menjadi pemicu adalah kompor gas. Jadi kalau habis dipakai kita memutuskannya. Yang keempatnya tentu begitu ini nanti insya Allah dibangun, karena saya tadi sudah koordinasi dengan yang membidangi pasar, yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi juga ada di dalam. Kami juga bakal mendorong yang dari APBN agar infrastruktur yang kira-kira kita bisa masukkan dalam waktu dekat yang sifatnya insidentil, walaupun itu lintas kementerian kita akan coba masukkan kemari. Dan harapannya seperti yang Pak Kades tadi sampaikan bahwa kemungkinan besar ya, akan kita bangun pasar modern. Tetapi kita kan harus hitung Ibu Bapak, nanti kalau pasar modern Bapak dan Ibu nanti relokasinya kemana, seperti itu kan. Itu juga harus disiapkan tepat. Saya akan bicara nanti dengan Ibu Bupati, dengan dinas terkait, kira-kira model seperti apa pasar modern yang akan dibangun. Nah, model seperti apa. Tapi itu dalam rangka pembangunan infrastruktur. Nah, kaitannya dengan persoalan ekonomi yang Ibu Bapak sekalian tentu kan barangkali punya tanggungan-tanggungan terhadap perbankan, gitu betul? Atau tidak ada itu? Ya. Nah, paling tidak nanti pihak perbankan ada yang dari perbankan di sini. Ya, yang dari perbankan. Ya, atau kepala pasarnya, kadesnya bikin surat agar restrukturisasi, relaksasi kan gitu kan. Relaksasi itu artinya kebijaksanaan, tidak mengangsuh dulu selama 3 hari atau 1 bulan. Itu harapan ya, karena dana yang di bank itu juga dana dari saudara-saudara kita juga. Artinya dana yang di bank itu orang lain menabung di situ, bank kemudian menyebutkan kepada kita. Kalau kita tidak melunasi, bagaimana bank membayar? Rencananya ke sana. Tetapi harapan saya bahwa pihak perbankan bisa memberikan relaksasi, ya, bisa berikan relaksasi. Pak Kepala Desa nanti bersurat ya, saya juga akan menguatkan, misalnya minimal 6 bulan. 6 bulan dirasa masih kurang, kita tambah lagi 6 bulan. Ya, tetapi dengan catatan juga kita tidak punya niatan untuk tidak bayar hutang. Ya, kalau punya niatan tidak bayar hutang, maka nanti tadi sudah disampaikan barang siapa yang berhutang kepada Allah akan menambah tempat itu. Jadi jangan sampai kita dikategorikan orang yang kufur nikmat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan mencarikan bantuan di pusat, karena di pusat itu ada namanya bantuan pemerintah untuk usaha UMKM mikro. Cuman ada persyaratan dan ketentuan. Ini jangan ditafsirkan begini, atau Pak Suman sudah janji kok tidak turun misalnya, karena di sana kecil dia bantuannya, ada kriteria dia belum pernah mendapatkan BU. Kita akan data nanti. Kalau yang yang sudah pernah dapat mungkin tidak bakal dapat. Tapi kalau belum dapat BU itu insya Allah akan dapat. Seperti itu. Saya akan langsung Menteri Keuangan langsung dengan karena ini tupoksinya ada di Kementerian Keuangan. Insya Allah Ibu Bapak sekalian yang belum pernah mendapatkan BU itu akan mendapatkannya. Tetapi barangkali tidak semua, karena mungkin sudah yang lain dapat, atau apakah yang sudah dapat KUR itu boleh dapat tidak, seperti itu. Tapi karena ini sifatnya musibah, harapan saya bahwa juga ada diskresi, ada pertimbangan-pertimbangan lain. Dari luar sekalian, partisipasi pedagang, para orang yang beraktivitas di sini memang sangat penting untuk menjaga keamanan dan kenyamanan.
Dan yang berikutnya maksud saya bahwa ketentuan seperti yang saya sebut tadi, bahwa diperiksa jaringannya, terus diperiksa kompornya, terus kemudian tidak ada tumpukan-tumpukan instalasi-instalasi yang kira-kira membuat pemicu untuk kebakaran, monggo dihindari. Ibu bapak sekalian, matur nuwun, saya sudah diterima hari ini. Sebenarnya kira-kira 2 hari yang lalu saya di Jumat sudah mau terbang kemari, tetapi karena pesawatnya masih di Banyuwangi masih belum lancar seperti yang tahun-tahun kemarin, sehingga hari ini saya bisa bertemu dengan bapak-bapak dari Rusia. Kita sering sama pendapat walaupun pendapatannya agak berbeda. Tapi Ibu bapak sekalian, mudah-mudahan dengan diberi kesabaran, ketabahan di dalam menghadapi musibah ini, yakinlah bahwa setiap persoalan yang tiba sama kita pasti ada jalan keluar. Tidak perlu stres. Oleh karena itu kami datang kemari, terutama yang kami pikirkan adalah bagaimana bangunan fisiknya. Kemudian yang kedua, saya akan bekerja di Jakarta sekuat mungkin. Tolong Bapak Kadis inventarisir ya. Inventarisir kira-kira dari sumber APBN apa yang kita bisa kirim kemari. Saya akan perintahkan anak buah saya untuk mencari sumber-sumber pembiayaan atau bantuan-bantuan yang kira-kira bisa dikirim kemari. Bukan karena ini minta dipilih kembali, tidak. Ini wujud kepedulian saya dibentuk. Rasa terima kasih saya lah sama panjenengan semuanya. Toh meskipun tidak dipilih, saya memang sudah dekat kan. Walaupun bukan pilihan lagi, saya memang sudah dekat dengan panjenengan. Tetapi bahwa itu wujud kami, dengan nanti doakan saya saja sehat, dan saya tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik dan amanah. Saya kira nanti kita akan sama-sama menyelesaikan persoalan yang ada di bahasa. Demikian dari saya akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mau puasa, jadi solusinya itu gimana? Apa dibuatkan lapak dulu atau pasar itu proyeknya dipercepat? Yang pertama. Yang kedua, solusinya gimana untuk memulihkan ekonomi saudara-saudara kami untuk dicarikan dana bergulir. Syukur-syukur kalau dikasih dana hibah oleh Bapak. Jadi kami kepada siapa lagi untuk meminta bantuan kalau bukan dari putra daerah Wonosobo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haji dan Bapak Ibu sekalian, kita akan segerakan untuk bisa dibangun. Tapi biasanya kalau APBN itu, Bapak itu harus dicari dulu. Nilainya karena di atas 6 atau 7 miliar atau bahkan di atas itu kita akan carikan yang agak modern saja sekalian. Modern, terus kemudian apakah harus di Eropa total semuanya dulu, kemudian ini juga dampak-dampaknya akan kita lihat. Tapi yang pasti kedaruratan ini harus segera dibangun, harus segera dibikin latah. Barusan dengan Pak Jatmiko masih observasi kan, supaya saya dengan Pak Jatmiko itu tidak tumpang tindih, artinya dinas setempat tidak tumpang tindih. Tapi saya mungkin hari Senin atau Selasa itu mendengarkan dari kabupaten untuk bangunan seperti apa yang kira-kira mau dibangun yang seperti itu. Kalau misalnya sudah diatasi, saya melangkah yang lebih besar lagi. Karena masing-masing tingkatan ada biasanya ada bagian-bagian sendiri. Kalau cuma nilainya di bawah 1 miliar itu bagian kabupaten. Kalau sudah 3 miliar bagian provinsi. Kalau sudah di atas miliar-miliar tadi itu bagian saya untuk menarik sumber-sumber dana APBN. Tapi insya Allah sekalian, sebagaimana saya telah ini jalan ini pelebaran jalan dari Badung nanti sampai ke Tapang itu aspirasi saya. Kita kuatkan di sana karena saya melihat bahwa banyak kejadian laka lantas yang ada di daerah. Sekarang kan sudah kelihatan lebar, termasuk yang jembatan di Sidodadi itu baru dikasih sananya. Dan di tahun ini yang jembatan darurat itu sudah bakal dibangun, yang di sini Pak sebentar dipelajari. Tapi saya minta prioritas juga yang di Sidodadi. Juga di sana saya ingin gambarkan, laporkan, bukan gambarkan.
Karena saya dipilih Panjenengan, maka saya wajib menyampaikan apa yang telah kami perbuat. Saya juga membangun benteng untuk menahan ombak di pinggir pantai tepatnya yang padahal itu kurang lebih 35 miliar sampai 40 miliar sana supaya para santri tenang. Kalau kena abrasi tidak tergusur, itu ada santri bocil di sana. Itu salah satu yang gede-gede lah. Terus kemudian serta peningkatan irigasi yang kemarin juga protes itu masyarakat. Jadi gimana kalau banjir itu? Katanya sudah tanamannya banyak tidak terairi karena tapi itu kita lakukan dalam rangka untuk memperluas wilayah aliran waduk Banyuwangi supaya banyak manfaatnya bagi kita semuanya. Yang dampaknya kemana nanti dampaknya? Kalau petaninya berproduksi dengan baik, maka produksi dari petani itu akan dikirim ke pasar. Di pasar di sini dah ketemu antara yang punya barang dengan yang mau beli, sehingga aktivitas ekonomi di sini bertumbuh juga Bapak sekalian. Insya Allah seperti yang Ibu Haji tadi sampaikan, kita akan coba segerakan yang lelang-lelang ini lah. Saya akan bekerja sekuat mungkin di Jakarta dan kira-kira kita bisa paling desainnya seperti apa. Desainnya paling tidak nanti harus disepakati dulu dengan para yang punya kios dan pengelola pasar di sini. Jangan-jangan kalau dirobot atau tanpa kompromi mau di mana, itu juga tidak baik. Ada yang berikutnya yang kedua. Ini yang penting di antara yang paling penting untuk bagaimana dicarikan hibah atau bergulir seperti itu. Hibah yang dimaksud seperti itu, Bekum. Nilainya sedikit. Karena pemerintah sekarang sudah berperan melawan COVID. Sama dengan di desa praktis tidak bisa membangun. 40% untuk daerah bantuan untuk itu ya langsung tunai, 20%-nya lagi untuk ketahanan pangan. Pemulihan ekonomi ya. Jadi praktis tidak bisa membangun. Harapannya memang COVID segera berlalu karena dilihat ekonomi kita sudah tumbuh itu Bapak sekalian. Kalau tumbuh di sini kita ada kejadian tapi memang sudah tidak disedarkan. Insya Allah kita carikan apa yang ibu mau, mohon doanya. Ya, jadikan kami alat. Mumpung saya masih menjabat, omongan saya didengar. Kalau saya tidak menjabat lagi, ya. Saya selalu terbuka untuk bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi kalau saya datang biasanya hari Minggu sama hari Senin. Saya akan ngobrol asik biasanya kalau sudah di atas jam 10 sampai jam 4. Saya lebih senang kalau dia tengah malam karena saya memang tidak bisa tidur sudah kalau malam. Bahkan kalau nggak ada kawan saya panggil Yanto, saya panggil siapa, kayak gitu kan. Saya panggil Eko datang ke rumah. Saya suka begadang. Jadi waktu tidur saya bergeser, monggo di rumah seperti kebiasaan saya bahwa saya senang menerima bapak-bapak dan sekalian di atas jam 9 jam. Biasanya kalau dari pagi sampai sore sampai maghrib masih padat ya. Banyak kawan-kawannya dari Sumberdo, Bondowoso dan lain sebagainya. Tapi kalau tengah malam ibu-ibunya jangan, nanti menimbulkan kita. Tapi kalau sama bapaknya nggak apa-apa. Atau kalau mau carikan saya jodoh di sini nggak apa-apa. Yang penting saya melihat Panjenengan tersenyum ketawa itu merupakan saya merasa bunga di tengah kesedihan yang ada. Jadi Ibu Haja, insya Allah itu terus kemudian skema di perbankan yang mungkin kita punya tanggungan yang harus bisa diatur tiap bulan. Maka ada itu disegerakan suratnya kan, karena memang kita ada musibah yang kita alami seperti itu. Saya kira itu Bu Haja. Salam sama Pak Haji. Baik, Bapak Ibu, itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Sumayatullah, Komisi 5 DPR RI, Pak Gibran, Bapak Sekda, Pak Kepala Desa, juga saudaraku semua, para korban. Semoga dikuatkan, ditambahkan, kita banyak kesabaran dan keselamatan semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin bahwasanya musibah ini banyak hikmah sekali. Dan nantinya semoga Allah punya yang terbaik untuk kita bersama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang kita sampaikan. Yang pertama, terima kasih Bapak Sumayya sudah menyempatkan kesempatan beliau adalah kakak saya yang alhamdulillah semoga memberikan kekuasaan untuk menjabat sebagai DPR RI, dan insya Allah hadirnya beliau tidak memberikan senyum sementara kepada kita.
semoga memberikan sumur yang sesungguhnya, karena beliau adalah warga Wonosorejo yang sejati. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya usulan-usulan yang tadi sudah disampaikan, juga sudah Bapak sampaikan, memang 3 hal besar Pak yang ingin kita ambil dalam hal ini, yaitu yang pertama percepatan pembangunan, yang kedua yaitu permodalan, dan yang ketiga yaitu terkait tanggungan-tanggungan kita kepada perbankan. Namun daripada 3 hal yang kita sampaikan ini, ada beberapa hal yang perlu disampaikan juga yang harus digarisbawahi terkait relokasi Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pasti Bapak Ibu yang ada di sini setuju nggak Pak kalau kita direlokasi nantinya? Setuju nggak? Maksudnya direlokasi itu begini Bapak Ibu, dipindah gitu loh sementara. Gimana? Tidak setuju ya? Jadi intinya Bapak Ibu sekalian tidak sepakat Pak. Jadi kita membutuhkan tempat yang ada ini kita perbaiki semampu dari pemerintahan bagi kita. Pertama itu. Yang selanjutnya saat berdek kalau Pak, karena biar ada dulur-dulur. Saya ingin semangat. Selanjutnya harapan besar juga kepada kami selaku korban kebakaran ya. Nantinya ada antisipasi, utamanya dari pengelola pasar dari desa, yang mana sehingga kejadian ini tidak terulang kembali. Koordinasi yang baik antara penjual, pedagang semuanya dengan pengelola pasar. Karena selama ini mungkin kita anggap kurang, gitu loh. Komunikasi kita nggak ada Pak, gitu loh. Saya berharap nanti ke depannya kita tata Pak. Kita semua saudara di sini, gitu loh. Kita sadar bahwasanya kita butuh makan aja Pak. Jadi mungkin ini sementara yang bisa saya sampaikan. Kita doakan ya Pak Sumail, semoga sehat terus, bisa memperjuangkan apa yang menjadi kekarapannya Pak Ide Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita coba upayakan semampu kita. Nah, kaitannya dengan relokasi, saya punya pendapat begitu. Karena ini kan sifatnya sementara. Karena kalau Bapak Ibu tidak mau direlokasi, bagaimana bisa dibangun nanti di sini kan? Artinya ada orang, ada tukang, ada material, dan sebagainya. Selamanya mungkin akan darurat, tidak permanen. Tetapi kalau direlokasi, ini usulan saya ya, mohon dipertimbangkan lah, mohon dipertimbangkan ya. Jadi kita terima, kita lotre mungkin nanti tempat-tempatnya seperti itu kan. Di sini dibangun, di sana dibangun darurat dulu, baru kemudian saya di Jakarta bekerja untuk pasar parkir. Monggo dimusyawarahkan kembali. Tapi kalau presiden tetap sepakat, misalnya tidak pindah, statusnya lebar ya, untuk bangun itu mungkin macam sampai nggak bisa dibangun nanti. Nggak bisa dibangun nanti. Relokasi misalnya ini kalau pembangunan butuh waktu kira-kira bisa 1 tahun, bisa ada misalnya kontraktornya dia melakukan percepatan itu barangkali Eko, tapi apa namanya monggo dimusyawarahkan baik-baik. Ini menjadi bahan evaluasi kita semuanya bahwa keamanan, ketertiban pasar yang paling besar perannya adalah bagaimana orang-orang yang terlibat di pasar itu. Di sini juga ada beberapa pasar, monggo dikondisikan baik terus dulu KPI gitu. Jadi saatnya kita menatap ke depan, kita tidak lagi misalnya ada ini ada itu dan sebagainya. Saya Bapak sekalian yakinlah bahwa terus akan memperjuangkan yang ada di pasar sini sambil kita nanti musyawarah kebijakan atau apa namanya kebijakan ataupun yang terbaik yang kita lakukan seperti apa nanti tentang desain, tentang format pasarnya seperti apa ya kita dulu. Yang terdampak dari kebakaran, selain yang tadi dikatakan tadi direlokasi dalam pembangunan sekian meter berkurang sekian meter, itu penting Pak, penting karena pencarian pekerjaan kami seperti kami terjadi saya di Bali Pak, punya tempat
memang dulu trik, tapi kenyataannya awalnya 2 meter jadi 1 meter Pak. Sangat dirugikan kalau saya dibalik. Takut terulang seperti ini. Pertama, 2, kami mohon cepatnya karena ini tempat kami untuk mencari nafkah, mencari penghasilan untuk anak-anak kami bersekolah. Dalam artian kami bagaimana untuk bisa usaha lagi, khususnya lebih tadi ada ya. Alhamdulillah bisa nanti ambil. Ya kalau nanti seperti tadi yang dikatakan di Lotre, kami sebenarnya keberatan sebenarnya keberatan. Karena apa? Tempat yang kami tempati sangat menjiwai dari hati kami. Itu bagi kami. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang lagi, ibu-ibu banyak untuk 1 orang lagi. Jadi oleh saya nanti ke Jakarta bahwa ini saya menangkap usulan, aspirasi, keinginan dan harapan. Monggo, 1 lagi, mbaknya ibu-ibunya. Ya, monggo silakan. Lah, ibu atuh. Wah, lopot itu berarti baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu nggih Pak, saya Eva Pak. Saya toko namanya Eva. Pak, 4 tempat habis semua Pak. Jadi harapan saya Pak, ketika besok dibangun kembali, tempat itu sesuai dengan tempat saya Pak. Kenapa seperti itu Pak? Saya ikhlas, semua ini hak Allah yang punya, tetapi kenangannya Pak yang gak bisa saya lupakan. Harapan saya seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, Ibu Eva, Pak Eva sangat mendalam nasional, penuh kenangan tentunya kepada kita. Tapi tidak saya salut sama dengan rasa ikhlasnya terungkap yang terus dan dengan berat hati menyampaikan bahwa inilah memang sesuatu yang barangkali harus terjadi dan harus terjadi. Kita juga tidak harus kenal semangat kita bahwa masih ada harapan yang lebih cerah ke depan. Pendidikan dan pendidikan menjadi langkah depan yang lebih baik. Kita tidak harus lemah, kita tidak harus bersedih bahwa yakinlah kita demikian. Pasti ada jalan. Yakinlah pasti ada jalan. Nah tentu tentang bagaimana kebijakan-kebijakan atau harapan dari kita sekalian bahwa harus nanti yang disusun ini semua pengelola pasar dan dari luar sekalian juga harus berkoordinasi. Dan saya tidak bisa ikut cawe-cawe di dalamnya. Harapannya bahwa ya silakanlah itu secara terbaik. Karena merupakan hasil desa, pasar desa, dengan ada juga yang terlibat selama di sini, musyawarahkan yang baik. Dan nanti juga hasilnya juga membawa kebaikan juga dan kemudahan. Terus juga kaitan ya harapan tadi dari masnya segera tentang tempat kalau yang tadinya lokasinya harus tetap ya minimal ya. Kalau bertambah misal dari 1 meter ke 1,5 meter. Oh, malah ambil yang lain. Siapa tahu nanti ketika gitu kan, tingkatnya ke bawah atau ke atas kan sekarang pasar-pasar modern itu bisa. Ya. Tapi bukan di sini ya, di sana ya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ini jadi catatan bagi kita dan kemudian tidak ada yang tidak selesai dengan kita bermusyawarah seperti ini dengan berdiskusi. Mungkin Pak Kades mau merespon Pak Kades tentang hal ini mungkin. Mohon izin Bapak. Mungkin seperti ini Bapak Ibu, saya mohon maaf mungkin menambahkan seandainya nanti sudah dibangun pasar modern itu tingkat atau yang jelaskan akan berubah karena mungkin kalau pasar modern meningkat kan harus ada tiapnya yang kuat untuk menyangga itu.
Tapi yakinlah saya selaku kepala desa akan berbuat seadil mungkin, dan yakinkan bahwa nggak akan terjadi yang seperti yang dulu. Jangan percaya saya. Kemudian saya kasih pandangan sedikit tentang relokasi. Kalau Bapak Ibu tidak mau direlokasi, gimana mau bangun tempat ini? Karena tempat ini harus dibersihkan dulu, Kemudian Pak Jenang menunggu 1 tahun, Jenang masih bisa berbisnis gitu loh. Maksudnya kami siapkan tempat relokasi di belakang perhutani. Di sana di belakang aspal itu kan ada tempat luas. Di sana saya sudah komunikasi dengan Pemda, akan dibangunkan oleh Pemda tempat relokasi itu nanti di sana yang jadi. Saya akan bangun 2 tempat relokasi di sana akan dibangun oleh Pemda. Yang di sini kami minta Pak Sumail untuk membangun gitu loh. Nanti kan kita modal dengan perbankan lagi. Makanya gini, mungkin kami siapkan di sana. Nanti yang mau berbisnis, karena ekonomi harus tetap berjalan. Ekonomi harus segera berjalan. Kalau tetap jangan bersedih terus murung, nggak akan berkembang ekonominya, gitu. Tetap kami siapkan di sana. Yang mau direlokasi atau mau berbisnis silakan di sana. Kalau tidak mau atau sementara istirahat di rumah dia monggo, gitu. Mungkin itu saja dari saya tambahnya. Atur nuwun. Saya tambahnya. Nah, ini pertanyaan komitmen yang luar biasa dari Pak Kades, bahwa nanti ada tentang mempertahankan tempatnya, syukur juga dimensinya, luasannya. Kalaupun ada perbedaan, kan mungkin tiangnya lebih besar kan, ya beda-beda sedikit lah. Ini direkam sama Planet, ada JTV juga, ini menjadi dokumentasi juga apa yang saya sampaikan juga terdokumentasi. Oke, nanti dulu atas perhatiannya Pak Camat, Pak Sekdan, sudah lagi jadi camat. Atau ada yang disampaikan barangkali, Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Haji Ismail dan Pak Ismail dan yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan para pedagang pasar Galean. Mudah-mudahan dari musibah ini Allah ke depan memberikan yang terbaik bagi panjenengan semuanya. Yang tidak kalah penting adalah nikmat sehat, nikmat umur yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan nantinya ke depan dijauhkan dari mara bahaya. Yang terpenting mudah-mudahan ke depan dilancarkan rezeki panjenengan semua. Yang berikutnya atas nama Pak Camat, beliau tidak bisa hadir secara pribadi, Pak Haji Sumail, karena harus ada kegiatan di Banyuwangi. Ini tadi mendadak jam 1, sebetulnya tinggal 1 jam lagi untuk menghadiri di sini. Beliau ada kegiatan di Banyuwangi. Terus yang berikutnya pesan dari pimpinan. Hikmah ini monggo kita sikapi bersama-sama apa yang diwujudkan pemerintah kabupaten dan DPR RI nantinya tidak akan mungkin menyengsarakan rakyatnya, pada prinsipnya itu. Yang kedua, relokasi itu penting karena bangunan yang sudah terbakar ini akan dibangun kembali yang representatif. Desainnya seperti apa, nanti konsultan dan anggota DPR RI yang dalam hal ini Pak Haji Sumail, khasnya Wongsorjo, khususnya Galean ini pasarnya didesain seperti apa nanti. Ini tergantung panjenengan semuanya. Yang lebih-lebih nanti peta per peta ini tidak akan berubah, asalkan dengan catatan diinventarisir dengan baik. Ya, diinventarisir dengan baik. Yang selama ini apa yang disampaikan Masnya tadi, komunikasinya kurang antara desa, pengelola pasar dan penghuni pasar. Ya, mudah-mudahan ini hikmah kedepannya akan lebih baik. Misalkan nanti tahun sebelumnya kurang baik,
jangan merupakan catatan yang sifatnya itu membelenggu pada diri kita. Kita tutup dalam-dalam. Yang penting ke depan lebih baik ini seperti apa. Ya. Yang berikutnya, jenengan lek ditoto dengan baik, jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan. Bahasa Jawa ini eker-ekeran, bahasa Maduranya tukaran itu apa? Hargingan. Jangan sampai, kita semua saudara. Ya, ada yang mengatakan ini hoki buat saya, ini hoki buat saya. Jangan. Kalau memang ini diinventarisir dengan baik oleh pengelola pasar, kolaborasi dengan desa, insya Allah data jenengan ini tercatat dengan baik. Kecuali yang pedagang insidentil, pedagang yang sifatnya sementara, pedagang daun atau sayur yang di depan. Ini nanti kalau misalnya bisa ditertibkan semua data di dalam, insya Allah rezekinya ada di dalam. Tapi kalau sebagian ada yang keluar, kasihan yang di dalam. Ya, jenengan mau dinoto ya. Mudah-mudahan Wong Sorjo akan lebih baik. Itu saja dari kami pemerintah kecamatan. Matur suwun dan mohon maaf ini tadi terlambat karena ada sesuatu hal yang kita kerjakan. Insya Allah dengan akan diberikan yang terbaik oleh Allah SWT. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada pokok persoalan. Saya tadi mendengar usulan dari semua yang dampak musibah ini, terutama menyampaikan bahwa data yang punya lokasi lapak ini sejumlah 140 sekian. Ketika apakah sudah valid jumlah datanya itu? Apakah tidak perlu didata kembali sesuai dengan lokasi para pemilik lapak tersebut? Yang kedua, saya mengingat waktu merehab pasar ini yang selatan ini, saya juga berkecimpung di dalamnya. Kami mengharapkan artinya pembangunan ini tetap dilaksanakan di lokasi yang ada, seperti halnya yang dulu. Adapun yang kena dampak itu bisa ditempatkan di gang-gang yang ada di selatan ini, seperti dulu. Dulu waktu ini dibangun, gang-gang ini ditempati oleh semua pemilik pasar. Ini dibangun, tetap dibangun. Tapi pemilik pasar itu tetap dikasih tempat di gang-gangnya. Cuma ironisnya setelah dikembalikan itu dijual oleh kepala desa kepada dijual. Itu loh, yang ditempati itu dipinjamkan, akhirnya dijual kepada, termasuk saya membeli itu 12.500 dijual oleh kepala desa. Jadi sekarang ini teruskan pembangunan di tempat ini, masyarakat yang kena dampak lokasikan di gang-gang sampai ke selatan dan insya Allah itu loh. Itu dulu ya, karena kita tahu semua itu. Cuma tolong pada Pak Lurah ya, setelah ditempati dikembalikan, jangan dijual. Seperti dulu ini jual semua disayang gitu. Itu harapan dari pada saya. Saya mungkin di sini yang paling tua di pasar saya ini, yang paling tua saya di sini. Ini semua anak-anak saya semua. Itu Pak ya. Itu permintaan saya, tetap jangan di lokasi yang sana, jangan ke sana. Mungkin banyak yang mau tadinya. Iya. Iya, kalau mau dipindahkan menjalan tempat, jangan masalah itu. Yang penting jangan dipindah ke sana. Kalau pasar baru yang jelas sudah nangis Pak, dan ada orang di sana nanti. Kalau ini kan kalau cuma pesan sih. Itu Pak. Tahu saya di lokasi biasa, artinya dibangun biasa di tingkat. Itu tidak meneruskan itu sudah ada bangun-bangun yang terkuat ini. Jadi itu ya. Dibangun biasa
kita sudah insyaallah cukup ini kembali ke tempat masing-masing. Sementara tempatnya di gang ini semua sudah. Ini dibangun jalan, orang-orang tempatkan di gang ini. Tidak masalah. Jangan dipindah ke sana, pindah ke sana, nangis sudah sama ini. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mendapatkan masukan mungkin minggu depan mau dibangun pasar seperti apa sehingga tidak keliru di dalam menurunkan program. Kalau misalnya saya bangun 7 tingkat, rupanya hanya setingkat ya memang. Sama juga kita akan mendukung sinergikan, maksud kami koordinasikan dengan pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah setempat dalam hal ini Kabupaten Banyuwangi kemudian seperti apa? Nih, udah. Satu lagi mau dia, satu lagi ya. Mohon maaf Pak, masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan untuk Pak Haji Insinyur Sumail Abdullah dari Masjid Ibrat, untuk Mas Secam, Pak Kepala Desa dan jajaran semuanya. Mohon maaf, ini saya tadi kan pertama nggak ngerti, saya juga terdampak ada 2 toko. Saya tidak mengerti ada toko bulan, pertama karena tidak ada undangan atau pengumuman gimana dari pengelola pasar, door to door atau pemilik rumah atau sekecil itulah. Saya mintanya seperti itu, sekecil hal apapun informasi itu harus benar-benar disampaikan karena ada data siapa rumahnya, siapa pemilik toko rumahnya di mana itu kan ketahuan semua. Nah, tadi juga saya lagi bersih-bersih di toko Pak. Saya tadi malam juga sempat ada ide, sekiranya puing-puing pasar ini kita secepatnya bersihkan. Kalau kita masih melihat puing, ada orang luar masuk. Yang tadi malam, kemarin sore barang sudah saya tata biar tidak dijarah orang. Yang rusak bisa diretur karena sudah modal habis. Tadi pagi hilang karena tidak ada orang yang menjaga. Saya mulai kebakaran itu mulai jam 2 Pak. Saya dari jam 2 pagi sampai tadi malam sampai jam 12 malam. Ada timbul percikan api lagi. Nah, kalau ada dari pihak pengelola pasar yang standby, dari katakan sekecil petugas karcis, parkir, yang itu ada dana gaji dari desa lah, yang ikut berpartisipasi di sini menjaga, gitu loh. Terus untuk yang kedua Pak, kalau sekiranya sudah dibersihkan, saya melihat tadi itu sudah nggak bikin nangis. Karena apa? Sudah ada harapan, ya Allah, ini sudah bersih, sudah ada fondasi. Ini meskipun hancur, tapi tetap ada fondasinya masing-masing. Saya keliling tadi, itu untuk pembangunan cepat sebenarnya. Ya mohon maaf, mungkin ada anggaran masih ada perlu progresnya ada. Tapi kalau kita sudah melihat bangunan ini sudah bersih, ya Allah tinggal membangun ini sudah ada harapan untuk saya sama keluarga. Nah, semangat itu ada di sini Pak. Benar, saya nangis. Orang tua saya sampai ambil oksigen, sampai sesak jantung semua, sampai nangis. Saya suruh kuat, Bu. Saya kuat, Pak. Bapak Ibu harus kuat. Saya jaga semuanya. Kalau untuk pembangunan begini Pak ya, ini tadi kan dari teman-teman, kita mohon maaf tidak membutuhkan pasar modern, karena kita dari dulu itu pasar tradisional yang terkenalnya. Nah begitu, mungkin ya kalau ingin diperbarui, mohon maaf Pak ya, sebenarnya kalau ini sudah tembok untuk masukan mungkin ya, cuman untuk atapnya pakai galvalume, mungkin untuk penyebaran api tidak seperti ini. Jadi meskipun bangunan tetap normal, untuk atapnya pakai galvalume, mungkin untuk tingkat kebakarannya nggak sampai parah. Karena saya di dalam itu Pak, jujur saya tidak menyelamatkan toko saya, karena saya menyelamatkan gimana cara biar tidak mengarah ke toko dan ke
utara dan ke barat. Jadi saya hancurkan, mohon maaf yang punya atap-atap, saya hancurkan yang atas itu. Tapi setelah saya hancurkan ada seperti kayu besar untuk penahan-penahan itu kan, itu dari apinya itu. Ya Allah, besar banget emang, angin seperti itu, sangat cepat. Jadi kalau saya pikir untuk pembangunan yang meskipun modern atau semi modern, mohon maaf, saya tidak setuju. Kembalikan ini mulai saya belum lahir sampai saya usia 36 tahun, bapak ibu saya di sini. Jadi histori kenangannya dari sini. Kalau mau dibikin modern, saya terima kasih sebenarnya. Kalau tidak terjadi kebakaran, barang-barang kita bisa direlokasi, bisa dievakuasi untuk ke tempat baru. Tapi ini kita sudah kebakaran, sudah habis. Kasihan orang-orang yang sudah modalnya habis, terhimpit utang, terhimpit arisan, belum ada pinjaman ke lain. Benar-benar nggak bisa, Pak. Jadi saya mohon untuk katakan desain yang ada aja, tidak apa-apa sudah. Yang penting atasnya nggak malum, aman itu sudah. Atasnya nggak malum. Tapi kalau sudah dibersihkan puing yang di jalan, Pak, ya Allah, lihat itu sudah pandangan sudah beda. Nggak seperti ini. Kalau saya lihat apa ya? Lagi saya duduk-dudukin. Ya, terima kasih Pak ya. Monggo. Dan ini lagi Pak, yang perlu diambil lagi Pak, sangat penting sekali juga ini masalahnya. Kalau kita dibangun seperti modern di Pak, kalau saya sampai ingin tahu Pak, jadi sering. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala Allahumma inna sudah wa tuqa wa nafafan inna Allahumma firlana wa hamna wa ahlina wa fana. Allah yang maha bisa terima kasih wa la yakriman kata rahim. Allahumma kfirna bi halalika an haramika min syurur. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa uqubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan min al wa hafdhal hisab. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa atii'u ini makan dulu nih. Turun ya. Makan itu